Yo, halo semuanya, nama gue Radit dan di video pertama ini gue bakalan ngasih tips and trick atau cara rotasi versi gue. Nah, buat kalian yang nggak tahu itu apa, itu adalah money machine ya, atau kalian tuh kerja buat ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Nah itu. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus mempunyai tiga kendaraan. Buat yang pertama tuh kendaraan kecil yang bisa masuk ke kota, dan yang kedua truk besar atau truk kecil juga bisa benson. Tapi kalau misalkan kalian mau hasil yang banyak, kayak gaji lebih banyak, itu harus punya road train, petrol tanker atau land runner, ya kendaraan truk besar lah yang bisa buat hauling. Nah yang ketiga itu kapal lah, bebas mau apa aja, kendaraan yang bisa dipakai di air gitu. Nah mumpung gue lagi di deket laut, hal pertama yang bakal gue lakuin yaitu mancing. Nah sebelum itu gue bakal pindahin mobil gue, karena di sini gue nggak megang uang buat beli tiket. Jadi daripada di padlock terus diimpor mobil gue, mending gue buktiin dulu mobil gue. Oke. Nah buat pemula yang baru main Jogja Gamer ini, gue saranin kalian ambil job truck driver aja. Tapi kalian jangan beli truk besar gitu. Kalian beli pertama kali benson buat ngambil crate biar sampai level skills truck driver kalian itu level 3 minimal. Hauling itu soalnya level 3 guys. Jadi kalau misalkan belum level 3, kalian tuh belum bisa hauling gitu. Kita ini bakal ngambil kapal kita dulu. Oke. Di sini gue bakal mancing di laut ya, soalnya gue tuh di kota, jadi ya spot mancing terdekat ya cuma di laut gitu. Oh ya, spot mancing di Jogja Gamers Reality Project ini itu ada 3. Yang pertama di laut, yang sekarang gue ini lagi mau mancing. Terus yang kedua ada di danau, dan yang terakhir ada di sungai. Kalau kalian mau mancing di danau atau di sungai, gue saranin kalian parkir kapal ini di Las Brankas, soalnya situ deket sama sungai dan danau. Kan kalau gue ini kan parkirnya di situ tadi tuh, di kota, jadi ya deket teman laut itu. Kalau misalkan laut lagi turun harganya, ya mau gimana lagi, tetap harus jual. Nah kalau di Las Brankas, kalau misalkan harga danau lagi turun ikannya, kalian bisa mancing di sungai. Itu kalau misalkan naik harganya lebih tinggi dari danau. Jadi di Las Brankas itu ada 2 opsi, di danau sama di sungai gitu. Jadi kalau misalkan di danau harga ikannya lagi turun, kalian bisa mancing di sungai yang harganya lebih mahal gitu. Jadi nggak cuma satu pilihan. Kalau di kota ini cuma ada di ocean. Bisa juga kalian kalau mau mancing di danau ataupun di sungai, tapi jauh guys, memakan waktu yang lama. Jadi gue ngambil yang dekat aja, ocean. Oh ya, gue tadi belum ngecek harga ikanan juga ya, gak tau udah mahal apa lagi turun nih. Oh ya, gue saranin ke kalian kalau misalkan kalian mau atau mau kerja buat dapat uang banyak, gue saranin kalian main di tengah malam ya, atau di pagi hari lah, kayak di subuh jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Soalnya player di GRP tuh paling sering ya tengah malam gini, soalnya playernya nggak terlalu banyak. Kalau kalian di siang hari, kayak di jam 12, jam 1 siang, apalagi pas jam 8 malam atau habis isya, itu pasti playernya banyak banget, 400 sampai 500-an gitu. Jadi ya kalian kalau misalkan mau atau mau itu ya, misalkan kalian mau hauling, nah itu antreannya panjang. Jadi gue saranin kalian kalau misalkan mau ya tengah malam gini ataupun subuh lah, biar kalian gak rebutan sama player lain gitu. Oh ya, seperti yang gue bilang sebelumnya ya, kalau misalkan kalian masih warga baru dan baru join job truck driver, kalian tuh belum bisa kerja pakai road train. Soalnya kan otomatis kalau misalkan kalian warga baru, skills truck driver kalian kan masih level 1. Nah itu belum bisa buat kerja hauling. Minimal hauling itu level 3. Nah ini gue udah dapat 5 ikan nih. Nah gitu. Jadi kalian kalau misalkan baru join job truck driver, kalian tuh harus beli kendaraan yang namanya benson gitu. Kalian kerja benson lah terus sampai level truck driver kalian itu level 3. Pokoknya kalian kerja benson itu terus
sampai level 3 gitu truk drivernya, skill truk drivernya. Nah ini gue udah nyampe ke Ipul dan harganya 6,9, lumayan lah daripada di River. Sebenarnya ini tuh harganya berubah-berubah ya, nggak selalu begini. Bisa aja Lake lebih mahal, River lebih mahal, ataupun Ocean lebih mahal. Nah sekarang ini Ocean lebih mahal, jadi ya untung lah. Oke, gue udah jual ikan gue, berarti gue habis ini bakalan ke sweeper buat kerja sweeper. Oke, langsung aja kita ke sweeper. Oh iya, gue saranin kalian kalau misalkan mau kerja sweeper tuh ada dua pilihan. Yang pertama tuh di sini di dekat City Hall, sama di sini di dekat Sun News. Kalau kalian mau kerja sweeper yang cepat, kalian di sini terus milih opsi kedua, market kalau nggak salah. Itu tuh rutenya cuman sini terus sini, pokoknya muter-muter doang lah, cepet lah terus. Tapi kalau kalian mau gajinya yang lebih mahal, di sini tuh ada apa tuh namanya pilihan sweeper Verona Beach. Nah itu gajinya beda sendiri guys, kan yang lain gajinya $50. Nah di Verona Beach ini gajinya itu $55, beda $5, tapi sangat berpengaruh guys kalau buat kalian yang mau yang mau dapat uang banyak. Nah, itu berpengaruh banget guys, walaupun $5 doang ya. Nah biasanya tuh sweeper di sini tuh sepi banget, nggak tahu kenapa ya, apa bedanya sama di sweeper itu. Ya sih, sweeper yang di dekat Sunnews itu biasanya lebih cepat, tapi di sini udah nggak beda kok. Nah kan bener, cuman gua doang yang kerja sweeper malam ini guys, jadi masih ada full. Nah benton tuh kayak gitu guys. Nah itu bentonnya berubah karena gua pakai mod ya. Nah di sini kan ada 3 pilihan, kalian pilih ini aja guys kalau ada, soalnya itu hasilnya atau gajinya itu lebih mahal dari kerja sweeper yang lain gitu. Nah untuk sweeper Verona Beach ini lumayan panjang lah rutenya, jadi ya lumayan lama buat kalian, tapi ini worth it guys buat kalian yang mau uang banyak ya. Lama-lama ini atau panjang-panjang ini, tapi gajinya lebih mahal daripada yang lain. Nah oke guys, ini gue udah nyampe ya ke tempat sweepernya, tinggal depan belok kanan. Oke, nah kan guys gajinya $55. Nah oke, step selanjutnya coba kita cek di list kita dulu. Kita 4 menit lagi, kita bakalan kerja trash collector dulu guys. Trash collector ini juga pekerjaan yang lumayan worth it. Oh ya sebelumnya guys, ini gue udah ada di trash collectornya, langsung aja kita kerja dan kita mulai kerja. Nah saran dari gue selanjutnya itu, kalau kalian kerja trash collector, gue saranin kalian ngambil di daerah Ocean Dock dulu ya. Kalian ngambil daerah Ocean Dock, terus kalian kesini, kalau misalkan ada kesini, terus kesini, pokoknya Ocean Dock terus ke kanan, sini terus ke kanan lagi. Nah itu baru udah kalian ngambil di daerah sini, di daerah apa ini namanya, pokoknya daerah sini lah, soalnya daerah sini tuh deket sama trash jobsnya guys, jadi ya lumayan cepet lah kalau menurut gua. Oke, langsung aja kita ambil di daerah Ocean Dock dulu. Soalnya menurut gue ya kalau misalkan di daerah Ocean Dock sini tuh ya lebih cepet aja gitu buat ngambil crate-nya gitu, daripada dari kanan dulu terus ke kiri. Kan kalau misalkan ini tuh muter-muter lagi ya. Nah kalau dari Ocean Dock dari kiri ke kanan itu nggak terlalu muter-muter lah, jadi tinggal kalian lurus terus udah sampai. Kalian kalau misalkan ada ide atau saran konten selanjutnya, komen aja ya di bawah ya, gue bakalan bacain pasti, dan bakal melakukan atau mengikuti saran dari kalian guys gitu. Atau mungkin kalau misalkan subscriber gue udah lumayan banyak, juga bakal nyoba live streaming di channel ini guys. Kalau jadi
tolong bantu subscribe ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, subscribe sama like. Kalau misalkan nggak suka, kalian boleh kritik gua di komen guys. Apa yang kurang bang, dari pembawaannya kah, atau dari segi videonya kah? Kalau misalkan agak pecah, maaf ya guys, gue masih belum bisa ngatur atau belum tahu cara ngatur OBS biar nggak pecah-pecah gini videonya. Ini juga kurang tahu soalnya masih pemula guys, masih ini baru pertama kali record gue guys ya, makanya masih pembawaan gue masih kaku gitu dan kurang menarik. Kalau kurang menarik mohon maaf guys, tapi gue bakalan mencoba atau ya belajar terus menerus sampai kalian tuh nyaman nontonnya guys gitu. Mungkin gua di channel ini nggak bakalan main GTA SMP doang ya, mungkin ada game-game lain. Kalian bisa komen, bisa request game-game apa gitu, nanti kalau game yang bisa gue mainin bakal gue mainin di channel ini guys. Nah oke, yang kalian lihat aja $150, wah lumayan banyak gitu guys. Kita cek di salary kita $150. Oke, selanjutnya kita bakalan kerja hauling. Kita lihat di list kita udah 0, langsung aja kita ke mobil road train kita guys. Gue parkirnya tuh di sini di Stadium Pier. Kalau di tengah-tengah kota tuh bakal di petok dan diimpon guys. Jadi nggak mungkin juga kan kita parkir di tengah kota gitu. Nah biasanya tuh kalau jam segini tuh kalian slash mission SQW itu gak bakalan ada antrian lagi guys, soalnya daripada tidur gitu. Dan kan bener sisa 1, dan job yang rekomend sekarang tuh pilot, tapi gue belum bisa kerja pilot karena masih level 7. Jadi kalau misalkan udah level 10 gue bakalan kerja pilot dan mungkin bakal gue kontenin guys. Sekarang kita kerja truck driver dulu. Accept mission, accept mission. Oke, di San Fierro Docks kita lihat dimana di San Fierro sini. Kalau di sini aja kita tandain. Dan oke, tandain sini aja biar ada tandanya, soalnya aku tuh lupa jalan guys. Oke, kita langsung aja kita ke San Fierro Docks, kanan aja. Oh ya, aduh gue lupa naruh uang jajan lagi. Nah saran gue selanjutnya ya, kalau misalkan kalian mau kerja truck driver atau hauling ini, kalian usahain jangan bawa uang banyak-banyak kayak gue ini guys. $70 itu udah lumayan banyak ya, soalnya robber itu gak mandang uang cok, gak mandang uang tuh. Mau uang kalian banyak mau dikit bisa aja diambil semaunya dia. Dia usahain kalian membawanya di bawah $10 biar. Nah buat kalian yang mau beli road train itu, road train tuh harganya waktu itu gue beli di kisaran 8k ya 8k. Speknya itu 3 up sama infonya udah mati guys kalau nggak salah waktu itu. Jadi gue nggak tahu itu rugi apa enggak. Jadi ya kalau kalian mau beli road train pokoknya siapin ya, dan kalian antara 7k sampai 8k itu udah dapet road train yang speknya lumayan bagus guys gitu. Nah pokoknya kalian hati-hati aja guys, kalau misalkan kalian hauling sendirian nggak punya temen, nggak bareng temen, hati-hati aja ke robber coy. Jadi ya usahain jangan bawa uang banyak-banyak atau jangan bawa barang-barang yang berharga. Oke, di sini kita belok kiri. Oke nih, trailernya kita ambil aja. Pelan-pelan langsung mundur. Tinggal mundur. Kita ke spinny bed. Waduh, kesana cok, jauh lagi. Gak apa, namanya juga kerja. Oke, langsung aja kita antar ke spinny bed. Kita langsung aja gaskan, gaspol lah pokoknya ke spinny bed buat nganterin trailer ini, dan kita lihat gajinya berapa. Dan nanti di akhir mungkin bakalan gua kasih hasil gaji dari pekerjaan yang gue lakuin semua ini ya, dari mulai mancing, sweeper, trash collector dan hauling ini.
Oh ya, dan satu lagi gue saranin kalian kalau misalkan mau uang kalian lebih banyak lagi, kalian kerja bus driver itu lumayan mahal tuh, 450 per 3 putaran gitu. Jadi selain kerja yang gue lakuin ini, karena gue lagi record dan durasinya takut terlalu panjang, gue nggak bakalan kerja bus driver ya, karena kalau misalkan panjang-panjang gitu takutnya kalian bosen cowok. Jadi ya kita pendek-pendekin aja lah. Ini juga belum tahu dah ini pendek apa enggak nanti gue ngeditnya. Kalau misalkan panjang, semoga kalian nggak bosen ya dengan pembawaan gue ini. Dan oke, kita langsung aja antar ke sini deh, gak usah banyak lama dan gak usah banyak ngomong. Nah oke, kita bentar lagi nyampe ke tempat penaruh trailer ya. Mobil sini aja, dan kita lihat gajinya berapa. Boom, 341 plus bonus $66. Kita taruh bonus kita di ATM dulu biar kalau misalkan drop nggak rugi ya. Nah, jadi hasil kerja hauling kita dapat $341. Lumayan. Ini nggak tahu salah ceknya mana sih. Baca. Oh, sini anjir. Oh ya, nanti tuh bakal gue tampilin di layar ini ya. Nah, baca gue udah keluar. Kita lihat salary dulu. Nah, ini ada di salary gue, dan nanti gue bakal jumlahin sama total keseluruhan dari kerja kita dari mancing, sweeper, tax collector, dan hauling ini. Ini baru 4 ya. Seharusnya tuh ada lagi bus driver, tapi karena durasi yang terlalu lama, takutnya kepanjangan dan kalian bosan nontonnya, gue bakal udahin aja di sini. Dan nanti untuk total bus drivernya bakal gue tampilin aja ya buat kalian lihat hasilnya berapa aja sih dari rotasi MM versi gue ini. Biasanya juga gue kalau misalkan gak record ini, gue kerja bus driver guys, jadi dia bakal buat totalin juga lah nanti di layar ini. Dan ini hasilnya dari total keseluruhan kerja kita hari ini. Dan ya, menurut kalian worth it atau enggak, kalian nilai sendiri. Mungkin sekian aja dari gua ya video hari ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe. Kalau nggak suka ya kritik gue di komen apa yang kurang di gua. Dan makasih yang udah nonton. See you semuanya, bye bye.